Mekanika Tanah 1, Kelompok 2. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mekanika Tanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harditiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mario Salvatori. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Ikram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alisandi. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani. Perkenalkan, nama saya Lucy Pamelia. Perkenalkan, nama saya Melati Agnes Permata Asih. Perkenalkan, nama saya M. Aidil Fitrisya. Saya akan membacakan soal nomor 1. Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah di mana mineral lempung yang paling dominan di kandungannya adalah 1,11 IT. Hasil pengujian yang dapat adalah diketahui sebagai M1 sama dengan 44,6 gram, M2 sama dengan 32,8 gram, PI sama dengan 16,2 cm3, PF sama dengan 10,8 cm3. Pertanyaan adalah hitunglah batas susut tanah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh saudara Muhammad Putra Ramadan. Baiklah, di sini kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu SL sama dengan M1 dikurang M2 per M2 dikali 100 dikurang VI dikurang VF kemudian dikali rho W dan dibagi dengan M2 dikali 100. Setelah kita masukkan rumusnya, selanjutnya kita masukkan data uji ke dalam persamaan yang kita dapatkan, yaitu SL sama dengan untuk nilai M1 44,6 dikurang nilai dari M2 yaitu 32,8 dibagi lagi dengan nilai M2 yaitu 32,8 dikali 100. Kemudian nilai dari VI nya yaitu 16,2 dikurang nilai dari VF 10,8 dibagi dengan M2 yaitu 32,8, kemudian dikali dengan rho W yaitu 1 dikali 100. Setelah kita jumlahkan nilai-nilai tadi, kita kalikan kemudian kita bagi, didapatkan hasil yaitu 35,97 dikurang dari hasil yang sebelah kanan yaitu 16,46 dikurangkan kemudian didapatkan nilai 19,50. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 2. Soal 2, dari diagram distribusi butiran terdapat 3 tanah dengan data distribusi butiran sebagai berikut. A. Tanah A didapat harga D10 sama dengan 0,2 mm, D30 sama dengan 0,60 mm, D60 sama dengan 8,5 mm. B. Tanah B didapat harga D10 sama dengan 0,21, D30 0,04 mm, D60 sama dengan 1,0 mm. C. Tanah didapat harga D10 sama dengan 0,35 mm, D30 sama dengan 0,65 mm, D60 sama dengan 0,80 mm. Jadi tentukan harga CU dan CC untuk setiap tanah. Baiklah, saya akan menyelesaikan soal nomor 2A. Baiklah, pertama-tama kita masukkan rumus yang pertama dulu. CU sama dengan D60 per D10. Lalu kita masukkan nilainya sama dengan 8,5 per 0,02. Lalu maka didapatkanlah hasil 4,25. Selanjutnya kita masukkan rumus yang kedua, C
C sama dengan D30 pangkat 2 dibagi D10 dikali D6. Maka kita masukkan 0,6 pangkat 2 dibagi 0,02 dikali 8,5 kurung, maka kita dapatkanlah hasilnya 2,1. Lalu karena CU lebih besar dari 15 dan CC di antara 1 dan 3, maka tanah ini termasuk bergradasi yang baik. Saya akan menyelesaikan soal nomor 2B dengan D60 per D10 sama dengan masukkan nilai dari soal 1,0 per 0,021 sama dengan mendapatkan hasil 47,6. Selanjutnya CC buka kurung D30 pangkat 2 per D10 buka kurung D60 sama dengan 0,04 pangkat 2 per 0,021 dikali 1,0, dapatkan hasil 0,076. Tanah ini termasuk bergradasi buruk karena tidak memenuhi kriteria koefisienan gradasi CC. Nilainya 0,076 kurang dari 1. Saya akan menyelesaikan nomor 2C. Kita ada C. Pertama-tama kita masukkan rumus. CU sama dengan D60 per D10 sama dengan 0,8 per 0,35. Hasilnya adalah 2,29. Dan yang kedua yaitu rumus kedua, C sama dengan D30 kuadrat per D10 dikali D60 sama dengan 0,65 kuadrat per 0,35 dikali 0,80, maka didapatkan hasil 1,51. Tanah termasuk bergradasi buruk. Walau CC lebih besar dari 1, tetapi CU sangat kecil. Sekian penjelasan dari nomor 2C. Nah, di sini saya akan membacakan soal nomor 3. Distribusi ukuran butir 2 contoh tanah, didapat harga D10 sama dengan 0,085 mm, D30 sama dengan 0,12 mm, dan D60 sama dengan 0,135 mm. Batas cair dan batas plastis yang lolos ayakan nomor 40 adalah sebagai berikut. Batas cair LL, tanah A 30, tanah B 26. Batas plastis PL, tanah A 22, tanah B 20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 3A. Dari kurva distribusi ukuran butir menunjukkan 8% dari tanah adalah lebih halus dari 0,075 mm. Ayaan nomor 200. Oleh karena itu, tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar. Harga 8% adalah terletak antara 5 sampai 12%. Antara tanah diberi simbol ganda.
Selain itu, 100% dari total tanah adalah lebih halus dari 4,7 mm, ayaan nomor 4. Oleh karena itu, tanah tersebut adalah tanah berpasir. CU sama dengan D60 per D30 sama dengan 0,135 per 0,085 sama dengan 1,59 lebih kecil dari 6. CC sama dengan D30 pangkat 2 per D10 dikali D60 sama dengan 0,12 pangkat 2 per 0,085 dikali 0,135 sama dengan 1,25 lebih besar dari 1. Dengan batas cair sama dengan 30 dan indeks plastis sama dengan 30 dikurang 22 sama dengan 8 lebih besar dari 7. Data tersebut terletak di antara garis A. Jadi klasifikasinya adalah SP SC. Saya akan menjelaskan nomor 3B. Setelah di sini kita akan menulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu SL sama dengan M1 dikurang M2 per M2 dikali 100 dikurang dalam kurung V1 VI dikurang VF dikali rho W per M2 dikali 100, yang dimana SL sama dengan M1 diketahui adalah 44,6, M2 adalah 32,8 per 32,8 dikali 100 dikurang VI nya adalah 16,2 dikurang VF nya adalah 10,8, rho nya adalah 1 per M2 nya adalah 32,8 dikali 100. SL sama dengan 35,97 dikurang 16,46 sama dengan 19,5. Demikianlah penjelasan dari kelompok 2 untuk mata kuliah Mekanika Tanah. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.